presiden kita kaitannya dengan untuk mitigasi perubahan iklim dan seterusnya. Ini kan menjadi sangat penting. Ternyata ketika kita apa ya memodelkan terkait dengan hal-hal itu yang disampaikan dan juga banyak sempat diviralkan di media sosial dan seterusnya, sebenarnya geografi atau geospasial teknologi ini memiliki peran yang sangat penting karena dengan adanya geospasial teknologi ini kita bisa banyak memanfaatkan ya teknologi-teknologi di dalamnya yang bisa dimanfaatkan untuk kita membuat semacam pemodelan, untuk membuat semacam perhitungan terkait dengan nilai karbon ini. Karena ketika kita berbicara perhitungan nilai karbon dalam lingkup tataran mungkin nanti di kebijakan atau di tataran yang lebih tinggi lagi digunakan untuk REDD plus untuk perdagangan karbon untuk skema yang macam-macam itu mesti kita akan menghitung karbon dalam skala yang luas gitu ya. Tidak mungkin dalam skala yang sempit dalam kelas tapak dan seterusnya. Tapi mesti kita akan menghitungnya dalam kelas yang mungkin lebih besar, mungkin dalam satu kesatuan ekosistem hutan ataupun mungkin dalam lingkup apa itu kabupaten, provinsi dan seterusnya. Sehingga memang ketika itu akan dilaksanakan dengan cara yang apa ya konvensional dengan menggunakan apa cara survei lapangan dan seterusnya itu memang akan butuh waktu yang sangat lama dan panjang. Apalagi ketika kita berbicara EDD itu ranahnya itu mesti dalam lingkup monitoring gitu sehingga memang adanya geospasial teknologi ini akan menjadi sangat penting di situ bermain berperan dalam menjadi apa ya salah satu tools yang bisa digunakan untuk memodelkan dari karbon itu sendiri terutama mungkin bagi kalau rekan-rekan di sini ada yang mungkin masih nanti apa mahasiswa dan kemungkinan besar besok akan lulus ataupun mungkin bekerja di profesional gitu saya kira sekarang dunia terkait dengan karbon ini hampir rata-rata kalau saya sering juga bersinggungan dengan NGO-NGO yang bersinggungan dengan karbon ini rata-rata mesti akan membutuhkan teknologi atau orang di spesialis gitu, jaya spesialis karena memang karbon ini eh, butuh gitu ya terkait dengan geospatial teknologi ini. Ya, ini untuk outline yang akan saya sampaikan mungkin ya. Jadi pertama nanti akan saya terangkan mungkin pentingnya karbon dulu. Eh, Kenapa sih karbon dan seterusnya yang menjadi tren dan seterusnya. Terus kemudian saya sedikit masuk ke siklus karbon, terus sedikit terkait dengan konsep karbon karena ini biar kita nganu nggih, istilahnya kita seragamkan persepsi dulu di awal. Terus kemudian kita masuk di dinamika dan ada nanti beberapa saya tampilkan studi kasus terkait dengan perhitungan pemodelan karbon yang mungkin sudah pernah saya lakukan, termasuk nanti akan ada sedikit mungkin ya terkait dengan apa tutorial ya terkait untuk model perhitungan karbon untuk misalkan nanti mungkin rekan-rekan di sini ada yang ingin mencoba untuk melakukan penelitian atau kemudian mungkin melakukan perhitungan untuk perdagangan karbon dan seterusnya akan coba saya sampaikan sedikit terkait dengan tutorial itu di kesempatan hari ini. Nggih, pertama untuk mengawali mungkin kenapa sih karbon gitu nggih. Kenapa kok tidak yang lain padahal kalau kita berbicara dulu di kimia itu kan banyak sekali unsur yang ada gitu ya. Kalau ada di tabel periodik unsur itu ada macam-macam. Tapi kenapa kok karbon yang sekarang itu menjadi salah satu yang viral atau konsumsi di media sosial itu banyak bahkan di tingkat tataran internasional pun di apa itu konferensi internasional di COP, kemudian Paris Agreement dan seterusnya itu semua yang dibahas kok karbon gitu ya salah satunya. Nah, mungkin ini berawal dari mungkin ya adanya temuan nganu nggih, IPCC ataupun adanya fenomena yang dinamakan global warming atau memanasnya bumi kita dan mungkin itu saya kira sudah kita rasakan bersama nggih dari hari ke hari itu sekarang kita tinggal di Indonesia pun itu kita merasakan tuh dibandingkan dulu itu sekarang sudah sangat panas sekali itu ya. Bahkan iklimnya tuh sudah mungkin ekstrim gitu. Kalau di saat apa misalkan di musim kemarau saja kemarin kita merasakan itu kalau siang itu wah panas sekali kalau tidak menggunakan AC itu keluar aja hampir seperti tersengat dan seterusnya itu kan sudah kita rasakan sebenarnya fenomena global warming itu dan kalau dirunut sebenarnya apa sih penyebab global warming? Sebenarnya itu karena adanya eh, yang namanya itu gas rumah kaca atau yang dinamakan sebagai greenhouse gas. Tetapi yang perlu diingat bahwa yang dinamakan penyebab dari gas rumah kaca itu sebenarnya tidak hanya karbon. Jadi ada namanya gas metana, ada namanya gas nitrous oxide, kemudian ada namanya ozon, ada kemudian CFC, chlorofluorokarbon yang banyak kita manfaatkan untuk eh, apa itu AC, freon dan seterusnya, karbon monoksida, sulfur dioksida dan seterusnya. Jadi tidak hanya karbon. Nah, tetapi kenapa kok dalam
ketika kita bicara mitigasi perubahan iklim, kenapa kok yang disorot itu adalah mengurangi karbon, bukan mengurangi CFC atau freon atau mengurangi nitrous oxide atau mengurangi sulfur dioxide dan seterusnya. Kenapa kok maju justru karbon? Nah, ini ternyata karena dari hasil penelitian dan juga hasil dari temuan gitu, nggih, kondisi di lapangan. Kalau kita lihat sebenarnya dari gas-gas rumah kaca yang ada di samping kiri ini, ternyata kalau kita lihat sebenarnya karbon itu bukan gas yang dia itu paling berdampak langsung terhadap kesehatan sebenarnya. Terdapat gas-gas lain yang mungkin dia sifatnya itu lebih harmful gitu, atau lebih hazardous dibandingkan karbon sebenarnya. Seperti CFC itu sebenarnya dia itu gasnya itu mah justru lebih hazardous dibandingkan karbon. Tetapi kenapa karbon itu justru menjadi perhatian penting? Karena kalau kita lihat di grafik samping kanan ini, di antara gas-gas rumah kaca yang terdapat di dalam komponen gas rumah kaca itu, karbon itu memiliki nilai konsentrasi itu yang paling tinggi. Dan kalau lihat dari tren peningkatannya, karbon itu semenjak mulai dari tahun 1800-an dan dimulainya evolusi industri, karbon itu meningkat pesat di atmosfer kita dibandingkan dengan gas-gas yang lain gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat sebenarnya karbon ini merupakan salah satu hampir di setiap apa ya aktivitas kegiatan manusia itu menjadi salah satu emisi yang atau salah satu bentuk produk yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas. Contohnya apa? Baik dari skala domestik maupun dari dalam skala yang industrial ya. Dalam skala domestik yang paling mudah dan paling gampang itu seperti kalau kita menggunakan motor, menggunakan mobil atau yang dekat dengan kehidupan kita, itu kita menghasilkan langsung karbon ke atmosfer gitu ya. Uh, Kemudian dari sektor pertanian itu juga menghasilkan karbon. Dari sektor industri apalagi gitu ya. Ketika industri itu membakar apa itu hidrokarbon, membakar apa itu mesin utama energinya itu masih dari apa itu bahan bakar fosil tentunya mesti akan menghasilkan yang dinamakan sebagai karbon termasuk kita menggunakan listrik gitu kita menggunakan listrik kan hampir sekarang semua kegiatan kita dan seterusnya itu pasti membutuhkan listrik dan sebenarnya listrik itu kalau kita lihat di Indonesia ya karena di Indonesia ini kan kalau kita lihat rata-rata sumber pemanfaatan energi listrik itu masih sumber utamanya masih berasal dari yang dinamakan bahan bakar fosil ya atau dari batu bara lah masih dari sekitar 80% gitu ya. Belum 20% itu masih dari sumber lain yang sifatnya itu masih apa itu clean energy tapi kita masih tidak bisa kita pungkiri 80% itu masih dari karbon sehingga ketika kita memanfaatkan listrik digunakan untuk apapun sebenarnya kita juga ikut menyumbang karbon itu ke atmosfer walaupun itu tidak langsung ya tapi kalau kita bicara nanti ranahnya itu adalah namanya karbon sekunder yang kita hasilkan bukan karbon primer tapi kalau seperti kita memanfaatkan apa transportasi itu adalah karbon primer. Nah karena hampir setiap kegiatan manusia itu sekarang itu akan mengemisikan karbon maka akhirnya yang terjadi itu tumpukan emisi karbon itu di atmosfer itu menjadi sangat tinggi dibandingkan gas-gas yang lain gitu sehingga apa itu diasumsikan yang perlu ditangani atau perlu diminimalkan itu adalah karbon itu sendiri. Karena adanya temuan fenomena ini, apalagi ini meningkat pesat setelah di revolusi industri ya, ketika sudah ditemukannya mesin uap, nah itu kan mulai meningkat dan seterusnya. Karena ada itu makanya akhirnya muncul terkait dengan adanya agreement-agreement atau tingkat pembahasan di tingkat global mulai hampir di semua negara yang meratifikasi terkait dengan Paris Agreement itu akhirnya dia itu memiliki apa memiliki goals target atau untuk mengurangi nilai gas emisi rumah kaca utamanya emisi karbon di tiap masing-masing negaranya bahkan di Indonesia sendiri itu terkait dengan pengurangan emisi itu memang sudah menjadi salah satu hal yang dituliskan di dalam undang-undang dan juga Perpres ya sudah ada termasuk juga sudah ada rencana aksinya. Jadi targetnya Indonesia itu adalah sekitar 25% penurunan emisi karbon dari sendiri atau business as usual dan 40% itu dengan bantuan dari pihak lain. Itu untuk di Indonesia. Nah, kemudian karena tadi karbon itu menjadi salah satu walaupun dia bukan yang menjadi hazardous tetapi karena dia
apa itu jumlahnya itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, apalagi di era sekarang ini yang semua itu tidak lepas dari kita kegiatannya itu mengemisikan karbon, maka perlu adanya langkah-langkah. Langkah-langkah apa untuk mengurangi dari emisi karbon ini agar mengurangi dari efek rumah kaca yang nantinya bisa mengurangi atau memitigasi dari resiko dari perubahan iklim atau global warming itu tadi gitu. Nah, makanya perlu ada namanya pengurangan emisi karbon. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk bisa emisi karbon sebenarnya banyak nggak yang bisa dilakukan gitu nggak. Sebenarnya dari sektor energi kita bisa mengurangi dari penggunaan bahan bakar yang sifatnya merilis karbon cukup banyak dengan menggunakan clean renewable dan seterusnya. Tetapi kalau dalam ranah yang mungkin sering kita pelajari dan seterusnya itu yang menjadi poin penting dalam lingkup apa itu ya forest dan land use. Kalau di Indonesia itu kan ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, kalau sekarang Kementerian Kehutanan ya ada namanya program namanya Volunetzing gitu atau forest dan juga land use untuk mencapai apa itu zero carbon gitu. Nah, itu kan ranahnya itu adalah di penggunaan lahan. Nah, sehingga dengan adanya penggunaan lahan ini maka kita perlu namanya atau menginventarisasi dari yang namanya apa tuh karbon pool atau apa tuh cadangan-cadangan atau ekosistem-ekosistem karbon yang bisa menyimpan karbon dalam jumlah tertentu, dan juga kita harus mencari mana sih ekosistem-ekosistem yang juga dia bisa apa itu berperan dalam untuk mengurangi atau menyerap dari karbon itu sendiri. Nah, sehingga perlu adanya inventarisasi ini. Dan di sini peran dari geospasial itu menjadi sangat penting. Kenapa? Ya jelas, karena ketika kita bermain terkait dengan model penggunaan lahan, saya kira sangat bisa berperan di sini. Geospasial teknologi, utamanya nanti ketika kita berbicara terkait dengan karbon dan seterusnya. Oke, sebelum nanti masuk lebih jauh, sehingga karena adanya karbon ini menjadi penting, makanya ketika kita ingin berbicara lebih jauh terkait dengan apa ya siklus karbon atau terkait dengan pemodelan karbon dengan menggunakan geospasial teknologi, maka kita perlu tahu dulu mana sih apa ekosistem-ekosistem atau pool-pool karbon yang bisa dia itu menyimpan gitu. Sehingga akhirnya ketika kita nanti membuat suatu pemodelan dan kita ingin membuat suatu kebijakan, maka kita tahu, oh ini bagian ini yang bisa kita konservasi, bagian ini yang bisa kita apa pertahankan kondisinya, sehingga nanti pencapaian-pencapaian atau target-target capaian terkait dengan pengurangan emisi karbon itu pada akhirnya bisa tercapai gitu ya. Nah, dan ini ketika kita ingin tahu lokasi-lokasi mana saja atau tampungan-tampungan karbon mana saja yang ada di permukaan bumi, ya kita harus melihat itu dari yang namanya carbon cycle atau siklus karbon. Dan ini mungkin saya kira sebenarnya siklus karbon ini sudah banyak diajarkan dulu ketika mungkin kita SMP, SMA di dalam daur biogeokimia gitu, nggih. Mungkin di biologi gitu. Nah, itu terkait dengan siklus karbon ini sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari siklus karbon ini, dari gambar samping kiri ini saya ambilkan dari salah satu penelitian di Universitas of Waikato, tapi sebenarnya ini adalah semua itu sudah ada dan sudah kita pelajari. Nah, ini ada yang berwarna apa? Ada konsep dinamakan carbon stores atau karbon yang tersimpan, dan ada namanya proses gitu ya. Nah, karbon yang tersimpan ini digambarkan dengan yang berwarna kehitaman atau abu-abu. Jadi kalau di sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya ada 5 tandon karbon di permukaan bumi kita yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sebagai salah satu bentuk konservasi. Ketika itu kita konservasi, maka ekosistem itu atau tampungan-tampungan itu bisa kita manfaatkan untuk mengurangi emisi yang kita hasilkan dari aktivitas industri dan seterusnya. Pertama apa yang jelas yaitu dari atmosfer, tandon karbon itu di atas. Kemudian di bawah ada tandon karbon berupa lautan. Kemudian ada batuan, ada tanah, dan juga ada vegetasi yang mungkin sering kita lihat. Jadi ada 5 tandon karbon itu sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita lihat dari sini, sebenarnya mana sih dari 5 tandon karbon ini yang dia memiliki nilai cadangan tertinggi, mana yang memiliki nilai cadangan terendah? Ini saya ambilkan dari salah satu publikasi yang disampaikan oleh LAL tahun 2007. Eh, dari 5 tandon karbon ini, tandon karbon yang paling besar itu adalah di lautan. Jadi di lautan kita itu sebenarnya memiliki apa itu cadangan karbon atau simpanan karbon terbesar dibandingkan ekosistem-ekosistem yang lain.
utamanya di sedimen dan juga di apa itu tanaman laut gitu ya.